cakep amat Pak anaknya Pak. Pak ini bener Pak, nggak salah lihat Pak. Pak, maaf, ini minumnya Pak. Udah saya bikinin buat Bapak, spesial. Ganteng banget anaknya. Ini siapa ya Pak? Oh saya dari catatan si Olga. Saya mau menyeberang, mau ketemu target catatan Olga. Oh, Ada keperluan apa ya sama Bapak saya? oh enggak. Saya cuma mau ini doang, mau nyebrang doang, mau cari target catatan Olga. Saya seperti kenal sama nih wajah. Iya, gue juga kenal. Ya kalau gue udah pasti terkenal. Kata gue cek mata dulu bentar. Apa ya? Pak, ini siapa sih Pak? Kayak pernah ngeliat nih Pak, kayaknya Pak. Olga. Wih, Bapak kenal. Olga, ini pacar Jessica Pak. Wah, Olga. Pacar Kelvin. Mana aja lo? Enggak, emang mau kemana sih sebenarnya? Kan gue lagi syuting catatan si Olga. Gue lagi nyari target catatan Olga. Siapa yang harus gue bantu? Nah, kebetulan banget nih. Di dekat sini nih ya, ada ibu-ibu dari Papua yang lagi ngerantau kemarin nih. Dia punya 2 orang anak nih. Tapi maaf nih, akun pertamanya agak, keduanya agak kurang-kurang gitu. Nah, sekarang kerjaan dia itu buka lapak pakaian-pakaian bekas. Dan baru beberapa saat ini dia ditinggal ibunya yang tinggal bareng sama mereka semua, dan mereka sekarang lagi shock. Tadi pas hilang lah, kan habis ditinggalin sama ibunya. Lo mau ketemu sama dia nggak? Di mana tempatnya? Kebetulan nih, tinggalnya dia lagi buka lapak di situ tuh. Mau gue anterin? Mau gue anterin? Boleh diantarin gue deh. Ini gue anterin. Pemirsa, catatan Olga ternyata sahabat saya, teman saya memberitahukan di mana target catatan Olga yang harus saya temui. Ya, seperti apa cerita dan kehidupannya. Tidak kemana-mana, ikuti saya. Selamat siang, Bu. Oh, kurus sekali, Ibu. Siapa? Oh iya. Udah makan? Udah makan belum? Udah makan? Pak, iya. Setelah naik getek, Olga masih harus menggunakan mobil untuk bertemu dengan target. Jalan yang dilalui Olga dan tim memang tak mudah, tapi semua tetap dilalui Olga dan tim untuk tetap bisa bertemu target. Ini keadaannya macet ya karena mungkin ada saya datang kemari karena kan tahu sendiri kan kalau artis kan datang pasti kan heboh gitu ya. Tapi macet ya. Tapi gimana dong karena rumahnya memang di sini tempat tinggalnya. Tuh. Dan memang ini daerahnya daerah yang sangat sempit. Semua berarti ingin melihat ketampanan saya. Tuh lihat tuh. Tim dari CSO. Juga AC Milan lagi. AC Milan AC rusak.
Di jalanannya lihat goyang-goyang sama kayak tadi saya naik kapal perahu. Iya, goyang lagi. Goyang banget kan? Goyang ini. Pelan-pelan dong deh, bawa mobilnya deh. Kekenyangan. Aduh. Dan itu gak, ibu-ibunya itu badannya sekarang udah kurus banget. Mungkin dia pikiran kali ya. Dan dia berharap ada orang yang ngebantuin dia biar dia bisa pulang ke Papua. Di India itu maksudnya enggak. Oh jadi dia pengen pulang ke Papua gitu Pengen loh. banget biar ada yang ngurusin di sana. Soalnya di sini nggak ada yang ngurusin. Kan dua anaknya juga agak kekurangan gitu Oh soalnya. jadi anaknya itu maaf, yang satu stres gitu. Iya. Nah, dulu pas masih hidup ya. Jadi ibunya tuh ngebantuin kerja, ya kan, sama-sama kerja, saling membantu. Akhirnya dia bisa mempunyai saling membantu lah intinya. Tapi pas semenjak ibunya meninggal, dia akhirnya nggak ada yang ngebantuin. Akhirnya dia stres. Dia bingung harus ngidupin dua anaknya yang kekurangan itu, dan akhirnya dia sekarang badannya kurus dan sekarang dia buka lapak di lapangan sini untuk biaya makannya setiap hari gitu kan. Kasian kan? Ayo, ya udah sekarang kita menuju ke lapangan nih. Lautin pasar sekarang kita. Tuh lihat. Nih coba nih kalau saya turun. Baru bukan belanja nih. Ngapain? Saya nih. Oh ini nih udah sampai pemirsa catat tahu nggak? Nah, tuh gak. Kasian kan? Dia tiap hari di sini gak. Jualan baju-baju bekas. Laku. Laku. Dia bisa makan. Kalau enggak, ya udah kita nyokros susah sini. Jadi yuk, Turunnya. kita pulang. Gimana? Turunnya. Yuk. Selamat siang Bu. Bagus sekali Ibu. Oh. Kok kurus banget Bu? Hah? Kenapa Bu? Oh, kayak biasa lagi TV ya. Iya, saya yang di TV. Sama siapa Ibu? Sendirian? Iya, dagang. Oh, Ibu ngapa dagang ini? Kaos-kaos? Iya, pakai Iya. bakal. Buat apa Bu kalau boleh tahu? Buat makan. Buat makan? Iya. Loh emang Ibu nggak ada yang nyariin duit buat Ibu makan? Suaminya udah meninggal. Suaminya udah meninggal. Iya, Anak Ibu ada dua tapi sakit-sakit. sakit-sakitan. Iya, satu saraf, satu stres. Satu, maaf, sakit, stres. Satu, Saraf. maaf ya Bu, Iya. saraf itu. Oh, tinggal di mana dia Bu? Di Salo. Di mana? Salo. Salo. Kampung Salo. Oh, gitu. Oh, Salo. Aku biasa lihat di TV. Oh, Ibu biasa dilihat di TV. Iya. Aku cuma mau pengen pulang ke Papua, nggak punya uang. Pengen pulang ke Papua nggak punya uang? Uang tiket. Kenapa Ibu mau pulang ke Papua? Di situ menderita jadi. Di sini menderita. Lebih baik Ibu pulang di Papua. Papua masih apa Bu? Ya, saya orang Sulawesi, cuma merantau ke Papua. Oh, Ibu orang Sulawesi, Ibu merantau ke Papua. Di Papuanya ada siapa di sana? Ya, udah lama saya merantau 30 tahun, jadi ada kenalan banyak sih. Di Papua ada siapa? Ada kenalan tapi. Ya, udah biasa. Kenapa Ibu nggak pulang ke Sulawesi? Kenapa harus ke Papua? Saya nggak ada keluarga di Sulawesi, nggak ada di Papua semua.
Papua dari Papua semua. Gitu. Jadi dapat dari mana barang-barang ini? Kasih orang. Dikasih orang terus dijual. Gitu. Ayo, bisa tolong bantu Cak. Ya, bawain Cak. Iya. Dari orang-orang katanya kalau Cak. Ya, dibawa. Dia udah. Ya, ya. Hah? Apa Bu? Takut. Jangan takut ada saya Bu. Ya, Bu ya. ya Ibu rapi Cak Kelvin ya. Ya Ibu ya, Ibu ikut saya ya. Ayo. Dapat baju nih. Semua ingin ikat. Ayo Cak. Ini bajunya udah gue rapi-rapiin. Lu taruh mana nih? Ini aja. Lo di mobil lain, ini biar gua ngurus ya. Makasih Chan. Siap. Ya, ayo. Dapat baju nih. Semua ingin ikat. Ayo kita. Sejenak cobalah kau pikir, taruhlah bila memang semua ini harus Ini bajunya udah gue rapi-rapiin. Lu taruh mana nih? Ini aja. Lo di mobil lain, ini biar gua ngurus ya. Makasih Chan. Siap. Maaf Bu, Ibu namanya siapa Bu? Ladies. Lady. Ladies. Jadi Ibu udah tinggal di Jakarta udah berapa tahun? Baru 1 tahun lebih. Jadi Ibu modal nekat ke Jakarta? Tadinya ikut saudara, katanya nanti sampai di sini mau dikasih modal apa ya? Ikut saudara katanya mau dikasih modal buat apa dagang? Dagang sama sekalian mau tinggal, ngapain apa janda-janda di Papua mungkin di sini. Kata orang Jawa bilang mangan orang mangan. Makan gak makan yang penting kumpul. Iya. Daripada di Papua gitu. Iya. Waktu itu dijanjin seperti itu, Iya. mendingan di Jakarta gitu. Iya. Tapi ternyata Sampai semua harapannya yang Ibu datang ke Jakarta itu tidak apa yang Ibu inginkan. iya. Itulah buat manusia. Terkadang hidup itu kita tidak ada yang pernah tahu Bu ya, tapi memang kita harus menjalani hidup itu gitu loh. Maksudnya harapan yang apa yang kita inginkan terkadang tidak jadi kenyataan. Iya, karena dia bilang daripada kamu udah sendirian situ jangan. Nanti kamu ke Jakarta. Ibu saya baru meninggal Ibu baru meninggal. Ibu berarti merasa kesendirian, merasa sepi, gak ada yang bisa bantu Ibu lagi. Iya, nggak ada lagi. Saudara gak ada yang bantu Ibu. Nggak ada. Kalau misalnya saya kan boleh minta tolong sama saudara yang kaya. Kalau dia bilang nggak ada, saya mau bikin apa lagi ya? Kalau saya nggak bisa maksa, kalau dia memang punya hati, ayo saya nolong. Tapi kalau dia nggak mau kasih, saya kan nggak bisa maksa dia. Kalau anak saya itu yang satu itu memang pernah panas tinggi di Papua, jadi sakit saraf. Kalau yang satu tuh depresi ya. Gara-gara apa? Dia kalau lagi stres dia suka nangis. Katanya aku nggak bisa bantu ibu.
kata nggak bisa bantu ibu, dia nangis gitu. Katanya saya menyesal, saya nggak bisa apa. Nggak bisa. Anak ibu di mana yang dua-duanya itu? Ada di rumah. Oh di rumah, Iya. di sini bareng sama ibu. Iya, iya bareng semua. Bertiga sama mama saya, tapi mama saya udah meninggal jadi tinggal 2. Harapan ibu apa sih? Keinginan ibu apa sih kalau boleh tahu, Bu? Cuma saya mau pengen pulang ke Papua, terus kalau ada modal sedikit buat bantu saya usaha Di Papua. iya di Papua, di sini boleh juga di Papua. Tapi kan daripada saya sengsara di sini, saya pulang aja ke Papua. Naik apa, Bu, pulang ke Papua? Kapal laut boleh, pesawat boleh. Kalau kapal laut seminggu, Naik kapal laut seminggu. iya. Berangkat sini, tibanya Berapa? sini Berapa biaya kalau boleh tahu? Saya nggak tahu. 900 900. ribu satu orang. Satu orang. Ibu bertiga Iya, sama anak ibu. iya. Langsung sampai ke Papua itu. Kalau pesawat mahal 1,5 juta satu orang. Ya, insya Allah ya, Bu. Pokoknya ibu nanti bisa pulang ke Papua. Iya. Ya, ya. Tapi janji ibu sama saya harus pulang. Iya pulang. Kalau ibu nggak pulang berarti ibu membohongi saya. Betul, betul. Saya nggak ridho, nggak ikhlas kalau Iya, saya iya. dibohongin. Saya paling tidak suka ada orang yang berbohong dengan saya atau orang yang menyakiti hati saya. Karena saya sudah tulus sama ibu. Iya. Ya, saya bukan seujon, saya bukan pikiran negatif ke ibu, tapi saya mengingatkan. Kadang-kadang kan Bu ada orang yang lupa kalau nggak diingatkan gitu loh. Karena kalau sudah pegang duit, ya kan, Iya. ketemu saya, dia bilangnya maunya itu, ternyata maunya ini. Ya Bu ya, maaf sebelumnya. Saya minta maaf sebelumnya. Ya, Tapi saya juga kalau minta tolong sama Pak Olga, saya nggak boleh membohongi Pak Olga, saya berdosa. Harus saya kalau memang saya susah, aku bilang aku susah. Jangan aku susah kalau aku bohongin Pak Olga, saya berdosa sama Tuhan. ibu pengen ngajak pulang anaknya 2 orang Iya, ini. iya pengen. Nggak mau tinggal lagi di Jakarta. Enggak. Mau pulang aja. Kasihan lihat ibu nggak? Siang. Kasihan ya. Tak bersama. Begitu banyak catatan Olga hari ini, Berbagi bahwa setiap orang bisa rasa menyerah dan itu sepanjang adalah hal yang manusiawi. usia. Namun mereka akan menjadi orang yang hebat Hingga saat mereka tiba bisa melewati permasalahan saatnya hidup yang ada. Aku pun Sesungguhnya, Tuhan melihat selalu ada untuk cintaku hamba-hambanya yang yang tidak pernah menyerah. hianat.